Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Nah, pada video kali ini Bu Evi bakal membahas request yang sudah masuk di deretannya, yaitu tentang materi laporan hasil observasi. Nah, seperti apa kira-kiranya materi tersebut? Seperti biasa, sebelum Bu Evi lanjut ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru. Jangan lupa juga buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini Bu Evi bakal memenuhi request dari salah satu pendengar dan penikmat video YouTube channel ini, yaitu materi tentang kelas 10 ya. Ini bab yang pertama, yaitu bab laporan hasil observasi. Jadi sekali lagi Bu Evi ingetin buat kamu siapa saja di luar sana, para gengs ya, buat yang pengen banget request tentang materi bahasa Indonesia lainnya, bisa banget kalian tinggal komen pada kolom komentar atau bahkan bisa juga DM via Instagram gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan udah Bu Evi ACC, insya Allah Bu Evi secepatnya bakal buatin hasil requestan kamu. Oke, kita lanjut ke pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, untuk teks ini itu berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Nah, tentunya laporan hasil observasi itu dilakukan atau dibuat setelah kita melakukan pengamatan. Untuk objek pengamatannya itu bebas ya guys, bisa berupa objek mati maupun objek benda hidup, seperti itu. Intinya pada dasarnya kita kalau setiap melakukan suatu kegiatan ya, nah bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan kita itu dibuat atau direalisasikan ke dalam sebuah laporan, seperti itu. Lanjut ke struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk laporan hasil observasi itu biasa Bu Evi singkat sebagai LHO ya. Jadi buat kalian yang masih bingung LHO itu apa, itu merupakan singkatan dari laporan hasil observasi. Struktur yang pertama itu adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu berisi tentang hal-hal yang umum dari objek yang kita amati. Pokoknya hal-hal umum itu berarti hal-hal yang diketahui oleh semua orang atau oleh banyak orang. Oke. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Benda di dunia ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Kalimat tersebut itu diketahui oleh banyak orang bahwa benda itu dikelompokkan menjadi dua gitu. Semua orang tuh tahu kalau ada benda hidup dan benda mati. Jadi sifatnya umum, nggak cuman satu golongan doang yang tahu kalau ada benda mati sama benda hidup, tapi semua orang tahu gitu ya. Jadi intinya pada bagian pernyataan umum itu berisi hal-hal yang sudah umum ya, yang umum diketahui oleh banyak orang. Nah, untuk struktur yang kedua itu deskripsi bagian. Nah, di sini tuh berisi tentang hal-hal yang dilaporkan dari objek observasi. Nah, jadi laporan kamu, pengamatan kamu itu kamu cantumkan pada bagian ini. Nah, selama kamu melakukan pengamatan, pasti kamu kan mencatat beberapa hal yang kamu temukan. Misalkan saja ketika kamu mengamati perkembangan atau pertumbuhan dari kecambah ya, yang awalnya misalkan hari pertama kamu nanam kecambah masih dalam bentuk biji, kemudian di hari ketiga misalkan dia sudah punya tunas, udah muncul sedikit tunas, terus hari kelima udah naik tuh menjadi 5 cm atau berapa senti. Kemudian misalkan saja kamu bisa bandingkan antara media tanamnya
media tanam air, kemudian kapas sama tanah. Dari ketiga media tersebut manakah yang lebih cepat tumbuhnya atau lebih tinggian mana, seperti itu. Jadi hasil laporan kamu cantumkan pada bagian ini. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Benda hidup memiliki ciri-ciri umum seperti bergerak, bernafas, kemudian tumbuh dan mempunyai keturunan. Benda hidup juga membutuhkan makanan. Dan bla 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 bla. Nah, untuk bagian ini juga ini ya lebih spesifik ya. Spesifik itu artinya lebih ke perincian gitu ya. Beda dengan yang tadi pernyataan umum. Kalau pada bagian pernyataan umum itu tadi sifatnya lebih diketahui oleh banyak orang, tapi kalau untuk bagian yang deskripsi bagian itu dia lebih spesifik atau hanya melalui pengamatan saja baru diketahui oleh orang gitu ya. Oke, lanjut ke struktur yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Nah, pada bagian ini itu berisi tentang manfaat dari objek yang sedang kita amati. Jadi ada manfaatnya gitu. Kita mengamati sesuatu pasti ada manfaat kan. Nah, biasanya kalau laporan hasil observasi itu manfaat kita mengamati objek itu ya banyak ya. Bisa buat kita referensi, bisa juga untuk pengetahuan secara umum dan sebagainya. Nah, contohnya misalkan saja seperti ini nih. Semua pengklasifikasian di atas mempermudah kita untuk lebih mengenali benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi secara tidak langsung di situ ada kayak kata-kata yang merujuk pada manfaat dari objek yang kita teliti atau kita amati. Oke, itu adalah struktur dari LHO. Berikutnya lanjut ke kaidah kebahasaan dari LHO. Ini kaidahnya simple banget, ada 4. Yang pertama itu menggunakan kata dan frasa, bukan atau ya, menggunakan kata dan frasa. Kemudian yang kedua itu ada afiksasi. Yang ketiga itu ada kalimat definisi dan deskripsi, dan yang terakhir ada kalimat simpleks dan kompleks. Kita bahas untuk yang kaidah pertama dulu, yaitu kata dan frasa. Nah, kamu tahu kan gengs, kata itu apa, frasa itu apa? Nah, untuk kata itu merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Nah, itu kata pengertiannya ya. Jadi saya ulangi, satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Contoh dari kata itu banyak banget ya. Contohnya aja misalkan makan, minum, duduk, terus laporan, hasil, observasi, verba, nomina, mendapat, dapat, terus proses, itu juga merupakan contoh dari kata. Nih, buat yang masih bingung kata itu seperti apa, kadang tuh anak tuh udah biasa, udah menguasai banyak kosakata ya kan, dari dia umur baru bisa ngucap ya kan, mama, misal ibu, itu tuh kan udah satu kata itu kan. Nah, tapi ya sampai SMA tuh kadang masih bingung kata itu yang seperti apa gitu kan, padahal dia setiap hari juga berkata gitu kan. Nah, oke. Nih Mbak Evi kasih lihat nih kata, misalkan aja gini, kaidah kebahasaan. Coba ada berapa kata kaidah kebahasaan? Ada berapa? Ada 2. Nah, kenapa 2? Kita hitung, kaidah itu satu kata, kebahasaan juga satu kata. Jadi dalam kaidah kebahasaan ada 2 kata. Masih bingung? Kalau masih bingung, Mbak Evi lanjut lagi. Misalkan saja contohnya laporan hasil observasi. Coba ada berapa kata deh? Ada 3. Kata yang pertama apa? Laporan. Kemudian kata yang kedua hasil, dan kata yang terakhir adalah observasi. Jadi dalam laporan hasil observasi itu ada 3 kata seperti itu. Nah, kemudian kalau frasa beda lagi nih gengs. Frasa itu merupakan kelompok kata. Nah, biasanya tuh terdiri atas 2 kata atau lebih itu ya. Contoh misalkan aja makan hati. Nah, itu dinamakan sebagai frasa ya. Terus meja bundar juga merupakan frasa. Terus ada lagi
Misalkan aja rumah makan itu juga satu frasa. Jadi gabungan atau kelompok kata. Biasanya dalam satu frasa terdiri atas 2 kata atau lebih. Paham ya sampai sini? Nah, kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu afiksasi. Apa sih afiksasi? Nah, untuk afiksasi itu merupakan kata yang telah mendapat proses pengimbuhan. Nah, kamu kan tahu nih, gengs, kalau yang namanya kata itu ada jenisnya, ada kata dasar, ya kan, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kata dasar itu mendapat imbuhan, maka disebut sebagai afiksasi. Afiksasi sendiri itu atau pengimbuhan sendiri itu ada banyak nih, karena di situ dia bisa merubah dari kata kerja menjadi kata nomina atau kata benda. Bisa jadi misalkan dari kata bilangan atau numeralia menjadi kata benda. Terus misalkan aja kata sifat atau adjektiva itu juga bisa berubah menjadi kata benda asalkan dia mendapatkan proses pengimbuhan. Nah, adapun proses-proses pengimbuhan itu Bu Evi ambil 4 aja. Yang pertama itu ada prefix. Nah, jadi prefix itu pengimbuhan yang letaknya itu di awal. Nah, untuk prefix itu awalannya ada kepese, ya, ada 3 kepese. Kalau berawalan kepese, maka jenis kata apapun, misalkan kata kerja, kata sifat, kata bilangan, jika berawalan dengan kepese, maka dia berubah menjadi kata benda. Contohnya misalkan saja pemain. Nah, kita pisah-pisah ya, gengs, pemain. Nah, kita pisah-pisah. Pemain itu kata dasarnya apa? Main. Nah, kita tahu kan kalau main itu merupakan kata kerja atau verba. Nah, jika kata main yang tadinya kata kerja itu berawalan pe atau mendapat awalan pe menjadi pemain, maka dia tidak lagi menjadi kata kerja, melainkan berubah menjadi kata benda. Kenapa? Karena tadi sudah mendapatkan awalan pe. Seperti itu. Contoh yang lain, misalkan saja ketua. Sama, ketua juga demikian. Kata dasarnya apa? Tua. Tua itu merupakan kata sifat atau adjektiva. Tapi kalau dia mendapatkan awalan ke di depan menjadi ketua, dia tidak lagi menjadi kata sifat, melainkan berubah menjadi kata benda. Nah, untuk proses pengimbuhan yang lain, lanjut ya. Ada sufiks. Nah, sufiks itu akhiran, gengs. Jadi tadi sudah ada awalan, maka juga ada akhiran. Nah, akhiran tuh banyak banget. Ada an, at, si, ika, in, ir, ur, dan sebagainya. Bisa kalian baca sendiri di layar kalian masing-masing. Kak, Bu Evi langsung kasih contoh aja. Misalkan saja makanan. Nah, makanan itu kata dasarnya atau emaknya gitu ya, kata dasarnya adalah kata makan, dimana sudah kita ketahui kalau kata makan itu merupakan kata kerja. Tapi ketika mendapatkan akhiran an di belakangnya, dia tidak lagi menjadi kata kerja, tapi berubah menjadi kata benda. Paham ya? Contoh yang lain deh, misalkan saja bacaan. Sama ya, kita cari dulu nih kata dasarnya. Kata dasar dari bacaan itu adalah baca. Nah, untuk baca itu merupakan kata kerja atau verba ya. Nah, jika baca diakhiri atau mendapatkan akhiran an di situ, itu tidak lagi dia menjadi kata kerja, melainkan berubah menjadi kata benda. Seperti itu.
Nah, kemudian lanjut yang ketiga yaitu ada configs. Untuk configs itu percampuran, gengs. Percampuran antara awalan dan akhiran. Nah, untuk configs atau awalan dan akhiran yang bisa membentuk kata benda itu ada 3. Ada kean, peran, dan pean. Oke. Kita ambil contoh ya, misalkan saja permainan. Nah, dari kata permainan itu kita bedah nih. Coba kita cari dulu kata dasarnya apa. Kata dasarnya adalah main. Nah, main itu merupakan kata kerja atau verba. Tetapi jika dia mendapatkan awalan per dan akhiran an, maka tidak lagi menjadi kata kerja, melainkan kata benda. Contoh yang lain, misalkan saja kekayaan. Kekayaan tuh. Kekayaan ya. Kita cari sama ya, kata dasar dari kekayaan itu apa? Oh, kata dasarnya kaya. Nah, kaya itu termasuk ke dalam kata sifat atau adjektiva. Tetapi jika kaya atau kata kaya itu mendapatkan awalan ke dan mendapatkan akhiran an, dia tidak lagi menjadi kata sifat melainkan berubah menjadi kata benda. Seperti itu, gengs. Dan yang terakhir ada infix atau sisipan. Nah, untuk sisipan itu hanya ada 2, gengs. Ya, ada sisipan sisipan itu dia bisa di tengah, pokoknya nggak di awal nggak di akhir ya, tapi di tengah-tengahnya kata itu nyelip gitu sisipan tuh. Ada dan er. Kita ambil contoh, misalkan saja telunjuk. Nah, telunjuk. Kita cari kata dasarnya, karena telunjuk itu kata dasarnya adalah tunjuk, dimana kita tahu bahwa tunjuk itu merupakan kata kerja. Tetapi kalau kata tunjuk yang tadinya kata kerja itu disisipi atau diselipi oleh kata maka tidak lagi menjadi kata kerja melainkan berubah menjadi kata benda. Contoh yang lain, misalkan saja gelembung. Nah, gelembung itu kata dasarnya adalah gembung. Gembung itu merupakan kata sifat. Nah, jika dia mendapatkan sisipan berubah menjadi gelembung, maka dia tidak lagi menjadi kata sifat melainkan kata benda. Seperti itulah proses dari afiksasi. Sebenarnya masih ada satu lagi sih, tapi Bu Evi nggak bahas deh. Karena menurut Bu Evi tuh ini udah dasar banget. Udah kalian kalau sudah menguasai 4 proses afiksasi ini sudah oke gitu ya. Nah, buat kalian kalau misalkan masih bingung gimana cara menentukan ini kata kerja bukan sih, ini kata sifat bukan sih, ini kata benda atau kata apa gitu sih, atau pengklasifikasian kata, itu kalian bisa banget caranya dengan download KBBI offline di HP kalian masing-masing. Kalian tinggal set aja di Play Store, kalian search KBBI 5-nya pakai Romawi. Itu yang Bu Evi saranin sih, karena itu yang terupdate terus gitu ya. Oke, seperti itu. Tadi pembahasan seputar laporan hasil observasi. Gimana buat para gengs di luar sana? Bu Evi harap kalian sudah paham ya. Nah, seperti biasa, sebelum Bu Evi akhiri video kali ini, buat kalian yang mau request tentang materi bahasa Indonesia lainnya, bisa banget dengan cara komen pada kolom komentar atau DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description. Bu Evi pamit undur diri, nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.